Meja 1600, tahu kan? Berarti itu si Singamangaraja bukan orang Batak dia. Orang Batak memang, cuman tidak Kristen memang. Itu agresi kedua itu Belanda itu diperangi. Jadi yang memerangi Belanda itu bukan orang Kristen, tahu tak kamu? Enggak, Pierre Tendian itu agamanya apa? Enggak, saya tanya, Pierre Tendian itu agamanya apa? Orang Indonesia belum ada merdeka. Enggak, saya tanya Pierre Tendian. Saya tanya Pierre Tendian agamanya apa? Tendian untuk apa urus Tendian? Iya, Pierre Tendian itu agamanya apa? Agamanya apa? Pierre Tendian itu? Itu Bang, ada pejuang dari Batak sana namanya Ferdinand Lumban Tobing. Itu juga orang Kristen loh Bang. Orang Batak lagi itu. Pak Suran rocos saja deh, jadi nggak bisa disalahin. Itu pahlawan dari tanah Batak loh ya. Ferdinand Lumban Tobing. Ya orang Batak itu. Ya pahlawan dari tanah Batak itu. Satu kampung aku sama dia. Ya lanjut. Gimana Bang Susun? Bang Susun. Pak Susun. Pak Susun umurnya berapa sih? Kayaknya giginya udah ompong. Awesome. Mbak, bisa bicara Mbak? Oh boleh, silakan. Silakan. Jadi gini dia. Ajaran Alkitab itu, ajaran kitab suci bagi kami ya sebagai Kristen, ajaran Alkitab itu benar. Tapi saya sebagai manusia biasa memang tidak mutlak saya 100% bisa melaksanakan perintah dari Alkitab. Kalau itu benar, bukan perintahnya yang salah, manusianya yang salah. Kalau misalnya dikatakan kasihilah musuhmu, benar. Cuma saya tidak mampu melakukannya. Yang salah itu saya. Bukan berarti saya menentang firman Tuhan. Tapi kan sebagai saya masih manusia biasa, ya memang saya punya keterbatasan untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Saya kira seluruh manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang mampu melakukan firman dari Tuhan atau dari agama manapun. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerjakan kitab sucinya secara 100%. Tidak ada itu. Jadi Bang jangan Donald, disalahkan firmannya kita Bang yang Donald, itu yang ditanya sama host. Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Tanya itu, apakah Yesus Tuhan? Makanya tadi saya bilang Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu kan kelas. Sama kalau di dalam kekristenan Allah itu juga Tuhan. Tapi menurut Yohanes 17 pasal 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus itu utusan Engkau. Iya. Tapi Yesus kalau utusan. Benar, bisa utusan karena Yesus itu utusan bisa, Tuhan juga bisa, terang juga bisa. Yohanes 17 pasal 3. Bisa, gitu loh Pak. Baca Yohanes 17 pasal 3. Yohanes pasal 3. Yohanes berapa Pak? 17 pasal 3. Coba baca. 17 ayat 3 ya, bentar ya Pak ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi iya benar.
itu kan katanya satu-satunya Allah yang benar. Iya, memang. Dan situ Yesus memang utusan. Sama Kristen pun satu, nggak ada tiga. Satu tetap, nggak ada tiga, Pak. Makanya Kenapa ada Tritunggal? Ya itu, karena itulah artinya sama dengan seperti ini, Pak ya. Ini dia, sama seperti si Donald. Si Donald, ini kan aku lah misalnya sebagai si Donald, saya keberbedaan. Apa yang saya omongkan sekarang itulah firman, itulah perkataan. Dan saya itu kan ada rohnya. Ya kan Pak? Jadi kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dijelaskan. Nah, saya baca. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Jadi firman-Nya Allah itu yaitulah Yesus. Itulah Yesus itu punya roh. Kan tiga di sebenarnya, cuma satu Trinitas. Memang Trinitas ini memang susah dimengerti, susah ini Pak dimengerti. Bahkan saya akui orang Kristen juga agak banyak juga yang belum bisa memahami hal ini. Karena itu memang untuk mengertikan Trinitas ini memang harus tidak bisa hanya dengan akal logika, harus dengan iman. Gitu loh Pak. Kalau kita pikirkan dengan cara akal kita manusia nggak bisa, nggak sanggup kita. Sama dengan gini, gimana kita mengenal Allah? Allah itu kan tidak ada. Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita pakai akal untuk melihat dia nggak bisa, kita harus terima seperti itu. Itu dengan iman. Sama dengan kekristenan, Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau pakai logika memang nggak bisa Pak, susah diterima itu Pak. Harus dengan firman. Oh berarti nggak masuk logika ya? Oh nggak masuk logika Pak. Berarti orang-orang Kristen nggak masuk logika semua ya? Nggak masuk logika Pak. Oh iya, iya benar nggak masuk akal Iya, intinya ya. Orang-orang Kristen berarti nggak masuk akal ya. Wahyu juga sama. Memang nggak boleh. Kalau Iya, kita berarti orang-orang Kristen, orang-orang yang masuk Kristen adalah orang-orang yang nggak masuk akal, betul nggak? bukan gitu maksudnya Pak. Loh, barusan bilang. Bukan gitu. Pak. Gimana? Jurusnya lo. Abang saya tanya boleh nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak boleh Bang tanya? Nggak boleh saya menanya Abang? Enggak. Oke saya turun aja Bang ya. Loh, boleh lah Pak, silakan. Kayak gitu loh Pak. Bercanda lah, jangan terlalu Abang bisa buktikan nggak sosok Allah itu seperti apa? Dengan akal logika. Oke, ini berbicara konsep atau dengerin dulu. Ini berbicara konsep atau berbicara hakikat? Saya tanya. Terserah Bapak. Tuh, kalau bicara konsep, laisa kamisli syai'. Kalau berbicara hakikat, berhubung konsepnya adalah laisa kamisli syai'un, maka sesuai dengan apa yang dikonsepkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Udah beli Itu konsepnya. aja nggak tahu gitu, nggak tahu kayak gimana. Ini apa sih Rian ini? Iya maksudnya nggak usah pakai bahasa terlalu. Ya, Anda kok nggak bilang sopan aja ya? nggak tahu gimana. Ini mau Emang dijawab udah saya jawab. kau Ten, hei. Ini mau dijawab Udah saya apa ini jawab. loh? Iya, yang sopan gitu loh Rian. Jangan kayak anak kecil gitu loh. Gak dewasa gitu loh. Susah emang ya cari oten yang dewasa. Ya lanjut ya. Jawabannya laisa kamisli syai'un. Itu konsep dalam Islam, konsep ketuhanan. Yang kalau yang Anda tanyakan konsep ketuhanan, kami bisa menjelaskan. Konsepnya itu satu. Apa? Tuhan tidak serupa dengan apapun juga. Dua, Tuhan maha melihat. Tiga, Tuhan maha mendengar. Empat, ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Apa itu? Misal, kalau Allah maha melihat, mustahil Allah tidak maha melihat. Kalau Allah maha mendengar, mustahil Allah tidak maha mendengar. Mustahil. Nah gitu. Sekarang saya tanya, gantian. Tuhan Anda maha kuasa nggak? Di mana mustahilnya? Di mana dalilnya? Udah diem. Tuhan Anda maha kuasa nggak Donald? Kalau si Rian ini ngoceh aja, tendang aja ke neraka host. Orang lagi diskusi baik-baik kok. Ya kamu pakai Kita data. dulu Bang, secara logikanya gimana? Kamu pakai data. Logika gimana sih? Logika dengan cara akal gimana coba? Dengan cara Ya, akal. dia bilang mustahil. Enggak, udah turunin. Nah, udah, mantus. Nah, oke ya. Kita lanjut Bang Donald.
Tadi kan saya sudah menjelaskan konsep ketuhanan kami umat Islam, betul nggak? Kami udah menjelaskan konsep ketuhanan kami. Bisa dipahami loh. Yang namanya konsep itu harus bisa dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan akal manusia untuk memahami sesuatu. Kalau ternyata konsep lu ngomong sendiri loh Anda loh. Saya masih menjelaskan loh. Oke, silakan. Gimana lah Abang ini? Silakan. Ini mau diskusi atau tumpuk-tumpuk suara ini? Oke, silakan. Gimana lah? Gantian lah ngomongnya. Nanti kalau saya udah selesai gantian Abang. Gitu kan? Oke. Ya. Ketika Anda menanyakan konsep, maka konsep itu harus bisa dipahami oleh manusia. Kenapa? Kenapa kok harus bisa dipahami? Karena manusia ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia dengan seperangkat device yang disebut sebagai akal. Kemudian manusia ternyata gagal memahami Tuhan itu seperti apa. Maksudnya konsepnya seperti apa konsepnya. Berarti Tuhan telah gagal menciptakan manusia. Kenapa? Karena Tuhan gak berhasil membuat manusia paham mengenai konsep dirinya sendiri. Konsep. Yang saya bicarakan konsep. Bukan hakikat. Kalau bicara soal hakikat, seberapa besar katanya Tuhan Maha melihat, seberapa besar mata Tuhan? Enggak gitu. Itu namanya hakikat, enggak bisa itu. Enggak bisa dipahami itu. Yang bisa dibahas adalah konsep ketuhanan. Itu yang sedang kita bahas, bukan hakikat Tuhannya. Sekarang saya tanya, konsep ketuhanan Anda bukan hakikat Tuhan Anda. Oke ya, saya tanya konsep ketuhanan dari kekristenan gitu loh. Anda yang mengatakan konsep ketuhanan Kristen tidak bisa dipahami oleh akal. Loh, tidak bisa dipahami oleh akal. Berarti orang-orang yang masuk Kristen adalah orang-orang yang nggak masuk akal. Betul nggak? Silakan. Oke. Ini saya share sama Abang ya, penjelasan dari Buya Syakur ya Bang ya. Sama Profesor. Enggak, saya nggak percaya Buya Syakur. Enggak, percuma. Anda berdiskusi dengan orang yang nggak percaya sama Buya Syakur. Jadi saya nggak kenal, saya nggak percaya. Hah? Sama Profesor Sirmin. Munim Siri saya nggak mengakui. Itu. Saya nggak mengakui Profesor Munim Siri. Kalau dari Gus Dur, saya nggak mengakui. Kalau Gus Dur, almarhum Gus Dur mengakui. Coba apa yang dikatakan Gus Dur? Ini mau diskusi saya dengan Gus Dur atau saya dengan Pak Donald ini? Kalau diskusi jangan bawa orang lain dulu Bang. Bukan. Diskusi itu bawa narasi, kemudian bawa data, itu diskusi namanya. Jangan narasi orang lain tapi nggak ada datanya, itu sikat apa? Oke, sebentar Mbak. Saya turun dulu Bang ya, saya turun Bang, Bunda. Gini Bang ya. Kemana Bang? Lagi mau kerja. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gimana Bang? Saya pribadi lebih mengakui Profesor itu dengan Buya dengan almarhum Gus Dur daripada Anda. Apa ini? Lu saya nggak butuh pengakuan dari Anda. Saya lebih mengakui mereka daripada Anda. Lu saya nggak butuh pengakuan dari Anda. Bukan. Anda itu bukan salah Anda bilang ke saya lebih mengakui. Loh, saya nggak butuh pengakuan dari Anda. Berarti Anda tidak cukup argumen Anda untuk menjawab. Bersilaga Bang, kita diskusi berdua. Saya nggak butuh Anda akui. Saya nggak butuh. Bukan itu yang kita bahas. Iya, betul. Yang saya jelaskan itu juga. Kita nggak bahas pengakuan. Nah, gimana kalau misal gini? Gimana kalau itu saya balik? Gimana itu kalau saya balik begini? Muslim sendiri mengakui loh, gitu maksudnya. Bang, gimana kalau tokoh? Astagfirullahaladzim. Bang, gimana kalau saya balik gini? Anda Protestan kan, betul kan? Ya. Gimana kalau saya balik gini? Protestan itu kan munculnya abad 16. Ya. Itu dibawa oleh siapa? Martin Luther. Berarti pencipta agamamu Martin Luther, betul nggak? Iya. Bukan.
Anda sangat cepat sekali mengklaim seperti itu. Loh, kok bukan? Nah, sekarang saya tanya, siapa pencipta Protestan? Coba jawab. Siapa? Apanya? Siapa yang menciptakan Protestan? Agama Protestan siapa yang menciptakan? Bukan agamanya, jangan Anda salah. Kristen itu kan sama. Loh, Protestan itu loh, Kristen Protestan, orang Katolik gak mau disebut sebagai Protestan. Iya, betul. Anda salah. Kadang-kadang Anda itu lebih mengerti daripada kami. Anda itu lebih mengerti daripada kami, makanya Anda salah. Oke, sekarang buktikan kepada saya siapa yang Oke, sekarang buktikan kepada saya. Dulu sebelum membuat satu keputusan, Anda bertanya. Oke, sekarang buktikan kepada saya bahwasanya siapa yang menciptakan agama Protestan? Siapa yang menginisiasi Protestan? Siapa? Iya, betul itu. Yang menginisiasi apa? Siapa? Yang menginisiasi Protestan itu siapa? Siapa penemu gitu? Iya, penemunya Protestan siapa? Kalau itu baru benar. Siapa penemu Protestan? Iya, baru Martin Luther. Martin Luther. Kalau Martin Luther nggak menemukan Protestan, Anda beragama Protestan nggak? Kristen Protestan itu nggak benar. Loh gimana sih? Loh. Kalau Martin Luther nggak menemukan Protestan, Anda kira-kira Protestan apa enggak? Iya. Tahu nggak? Aduh, gimana ya? Enggak, pertanyaan saya simpel. Kalau Martin Luther tidak menemukan Protestan, Anda sekarang jadi Protestan nggak? Iya, betul itu. Jadi Kristen bukan jadi Protestan. Jadi pengikut Tuhan. Ini apa sih? Minggu 24/9/2023 siapa ini? Enggak, saya nyimak Islam aja, apa Kristen, Pak. Bang? Islam apa Kristen? Saya Kristen, Pak. Kok iya betul. Gimana lah ini? Nah, sekarang saya tanya, misal Martin Luther tidak menemukan Protestan, di KTP Anda tertulis apa? Kristen. Nah, sekarang di KTP Anda tertulis apa? Kristen. Hah? Kristen kan? Kristen yang dimaksud Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Aduh, bateraiku habis. Ya, tunggu Pak. Dalam Pak, nanti mati Pak. Oke, silakan. Udah ngecas nih. Oke. Gimana Bang Donald? Tapi kalau tadi Abang bilang emang banyak sekte Protestan, Martin Luther benar. Jangan sekte ternyata. Iya, kita ada Katolik, ada karismatik, kan itu. Sekte. Jadi jangan dibikin kalau nggak ada Martin Luther nggak ada kekristenan, nggak ada Kristen, nggak gitu. Dari dulu kan ada Kristen pengikut Tuhan. Betul itu. Jadi gini aja Bang, kuasai dulu. Jangan mengklaim-klaim kuasai dulu. Kalau nggak tahu tanya. Itu jangan diklaim langsung bab begitu. Gitu loh Bang. Ya. Jangan diklaim-klaim. Iya, betul itu. Inka, tamunya disapa dulu Inka. Iya. Sambil kerja. Oke, kita sapa dulu yang baru jadi ya tadi Bang Minggu. Selamat sore Bang Minggu.